Shalom, saya Ulfa Nadija, mahasiswa S1 dari Sekolah Tinggi Teologi Misi William Carey, program studi teologia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang Injil Yohanes sebagai tugas ujian akhir semester di mata kuliah pengantar dan pembimbing Perjanjian Baru dengan dosen pembimbing Ibu Tirsanika MTH. Injil Yohanes adalah salah satu dari 4 Injil yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang mana Injil Yohanes ini berisi pemberitaan mengenai kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus atau Tuhan Yeshua HaMashiach dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri melalui kesaksian dari tradisi kekristenan serta bukti-bukti yang terkandung di dalam Injil ini sendiri menunjukkan bahwa penulisnya adalah Yohanes anak Zebedeus, salah satu dari 12 murid Yesua. Nah, Yohanes sama dengan Yakobus saudaranya, mereka seorang nelayan sebelum menjadi murid Yesua. Lalu perkiraan penulisannya itu berkisar dari 40 Masehi hingga 140 Masehi. Dan Yohanes menulis kitab ini di Efesus di Asia Kecil. Meskipun tulisan Yohanes ditujukan bagi semua orang, tetapi pesannya juga memiliki audiens yang lebih spesifik. Dalam Yohanes 20 ayat 31 dicatat di sana tujuan Yohanes menulis kitab ini adalah untuk membawa orang lain percaya bahwa Yesualah Mesias Putra Elohim, dan supaya oleh iman itu barang siapa yang percaya kepada namanya akan memperoleh hidup. Nah, kitab Yohanes ini termasuk dalam rangkaian Injil kanonik yang memiliki gaya dan struktur yang membuatnya unik dan berbeda dengan ketiga Injil yang lain. Tetapi meskipun begitu, Injil ini tetap memuat wawasan peristiwa yang sama dengan ketiga Injil lainnya. Injil Yohanes menekankan tentang keilahian Yeshua HaMashiach Putra Elohim, dan menurut pandangan saya tidak ada Injil lain yang menekankan sifat kemanusiaan sekaligus sifat keilahian Yesua dengan sangat tegas dan jelas selain di dalam Injil Yohanes ini. Pertama-tama dalam penulisan Injil ini, Yohanes bermaksud meyakinkan orang yang tidak percaya untuk percaya kepada Yesua sebagai Tuhan supaya hidup mereka diselamatkan. Kemudian yang kedua, Yohanes menulis untuk menguatkan dasar iman orang-orang yang sudah percaya supaya dapat terus percaya, kendati pun ada banyak pengajaran-pengajaran palsu yang bermunculan, dan supaya orang-orang yang sudah percaya ini tetap ada di dalam persekutuan yang intim dengan Bapa dan Anak. Nah, menurut saya Injil Yohanes adalah Injil yang paling unik di antara keempat Injil yang ada. Meskipun keempat Injil yang ada mencatat tentang Tuhan Yesus selama hidup di dunia, tetapi Injil Yohanes secara spesifik mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak ditulis di ketiga Injil yang lain. Injil Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai Mesias yang ditunggu-tunggu dan Putra Elohim yang datang ke bumi sebagai orang Yahudi untuk memulihkan umat perjanjian Elohim. Pada pembukaan Injil Yohanes, perbedaan yang paling mencolok dibandingkan dengan ketiga Injil lainnya adalah tidak ditemukannya kisah agung tentang kelahiran Yesua dan silsilah keluarga Yesua, tidak disebutkan tentang perjalanan panjang mereka ke Bethlehem, tidak ada malaikat, tidak ada gembala, tidak ada orang bijak. Tetapi tidak semua apa yang dikisahkan di tiga Injil lainnya ada ditulis di dalam Injil Yohanes. Namun di dalam Injil Yohanes, kisah Yesua ini diawali dengan kesetaraan Yesua dan Tuhan pencipta alam semesta yang dicatat di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yang saya ambil dari kitab ILT 3, di sana dikatakan pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Nah, di awal penulisannya Yohanes menggunakan kata-kata pembukaan yang sama seperti di dalam kitab Kejadian 1. Namun firman ini bukan sekedar ucapan Elohim yang diucapkan, tetapi firman yang menjadi manusia
yang ditulis di dalam Yohanes 1 ayat 14. Di sana dikatakan, dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yahweh Elohim sebagai pencipta alam semesta datang ke bumi untuk tinggal bersama manusia, sehingga suatu hari nanti kita dapat tinggal bersamanya untuk selama-lamanya. Di dalam Yesua, seluruh drama perjanjian diringkas dan digenapi. Nah, dengan kata lain, Injil Yohanes ingin para pembacanya mengetahui sejak awal bahwa Yesua adalah firman itu sendiri. Dialah satu-satunya Tuhan, dialah satu-satunya Elohim. Di sini Yesua tidak hanya berbicara tentang keilahiannya, tetapi juga menyatakannya secara terbuka. Di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, Yesua berbicara dalam bentuk perumpamaan, tetapi di dalam Injil Yohanes ini perumpamaan sama sekali tidak ada. Dan sebagai gantinya, Yesua bicara secara langsung tentang siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Nah, di Injil keempat ini ingin menekankan kesatuan yang kuat antara Bapa dan Anak. Dicatat dalam Yohanes 10 ayat 30. Nah, penekanan ini terlihat jelas dari ungkapan aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah, ada 7 hal yang secara khusus terkait dengan tanda ajaran pernyataan termasuk kebangkitan Yesua yang dapat dijadikan dasar bagi pengakuan tentang keilahian Yesua. 7 tanda mujizat yang dilakukan Yesua, yaitu mengubah air jadi anggur, menyembuhkan anak pegawai istana, menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda, kemudian memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, menyembuhkan orang buta sejak lahir, kemudian membangkitkan Lazarus dari kematian.